single tapi nggak single, bekerja sama Gadun deh. Emang kerjanya di tempat malam. Disitulah awal mulanya aku punya duit yang banyak. Di dalam atau di luar? Di luar. Hey, welcome back at Zona TV. Wur. Kita bakal hadir kembali dengan segmennya Curcol. Dia bakal ngomong tentang mencurahkan isi hatinya. Walah, tentang percintaan kah? Tentang kehidupannya juga mungkin. Atau tentang apa? Ya, tentang gadunnya. Ini bakal menggemparkan dunia penjagat saya. Balik lagi dengan saya Riksa Bakti Dan gue Timur. Jangan lupa kalian kalau pengen tahu siapa aja yang bakalan ada di sini, follow dulu dong Instagramnya Ngona TV nih. Oke guys, langsung aja kita sambut ya. Please welcome Ajeng. Assalamualaikum kita pernah ketemu ya? Kita pernah ketemu ini ya. Bahaya. Lupa di mana? Oh, lupa. Soalnya sangat baik-baik. Jadi kalau kalian kan mainnya di tempat malam, kalau saya nggak pernah ke tempat malam. Oh, Tempat malam. guys, nggak pernah ke tempat malam guys. Bohong. Nggak bohong. Netizen yang lebih tahu, netizen lebih tahu ya. Netizen mungkin lebih tahu, dan yang gue tahu sih Doi banyak banget netizennya. Hancur, kacau, hancur. Banyak banget, sumpah. Kalian pengen tahu nih, kita kenalin dulu ya. Silakan Mbak Ajeng, manggilnya Mbak, Teteh atau Neng? Jangan Ajeng tahu. Oh, apa dong? Aku tuh biasa dipanggil JJ. Oh, JJ. JJ. Oh, JJ. Ibarat kayak Marsyanda nih. Marsyanda kan punya nama dulu Caca, sekarang Iya. dia ganti jadi Mars. Tapi enggak. Oke, Nah, ngerti. nama dulu saya Ajeng. Ajeng Kalau jadi sekarang JJ. JJ. Oh. Oke guys, nih kita kenalin dulu. Nama saya Ajeng Tria Agustiani, Instagramnya Ajeng Tria. Ya, mohon maaf editor, nanti di editnya ada @ajengtria. Udah gitu dong. Udah itu aja ya. Status nggak ada atau Status. umur gitu? Single tapi nggak single. Single tapi nggak single. Bekerja Bekerja. di salah satu Gadun. Bekerja di Oh bukan. bekerja sama Gadun deh. Oh bekerja sama Gadun. Astaga. Gua pengen tahu Enggak, bekerja sama Gadun enggak. gimana? Enggak. Oh enggak beda. 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 Kalau sekarang itu kerjanya lebih ke kayak Astri kali ya. Aspri. Astri, dibilang Astri iya, supir iya, staff iya. Banyak lah. Aspri cowok tapi. Astri salah satu Bosnya cowok kan? Bosnya berarti? cowok. Kan yang namanya Aspri itu asisten pribadi. Oke. Bosnya cowok, jadi kerjanya emang ngaturin Sekretaris. schedule-nya. Iyalah, iya Sekretaris ya. Iya, Sekpri ya, sekretaris pribadi. Terus kerjanya itu lebih ke yang ngurusin kerjaan dia lah di kantor, terus ngurusin proyekan dia di belakang kantor, di belakang layar. Terus apa ya, banyak ngebirin dia. Kalau keluar kota, Anda sering lihat saya keluar kota. Oh iya. Itu saya yang nyetir. Kirain memenuhi hasrat pribadinya juga. Nah itu dia. Nah Nah, itu maksud ya. gua gini, tadi kan ngomong ngobrolin pekerjaan kantor ya pasti namanya sekretaris pribadi. Pasti. Tapi ngobrolin juga yang di belakang kantornya juga. Nah, ini teh apa yang di belakang? Nah jadi gini. Banyak banget kan netizen aku banyak ya. Iya. Banyak banget. Jadi banyak yang mengira aku itu simpanan om-om gitu. Karena memang ada satu dan lain hal. Satu dan lain hal. Kenapa nih satu dan lain hal? Nah, jadi zaman dulu itu adalah pokoknya aku punya teman, terus teman itu punya Gadun. Aduh. Nah, di situ aku emang kenal sama si Gadunnya itu. Karena memang jadi gini loh, si teman aku itu emang kerjanya di tempat malam. Oke. Nah, si Gadunnya itu agak protek nih ke dia. Jadi dia tuh ibarat kayak gue tuh percaya kalau misalnya lo mainnya sama si Ajeng. Karena memang aku nggak main ke tempat-tempat malam kan pada saat itu. Ya. Iya, padahal Guys, Ajeng deg-degan, padahal dia YouTubers juga. iya beda kan kalau misalnya aku bikin konten sendiri kan, Iya. kamera sendiri pakai tripod, ini kan banyak orang malu coy. Apalagi ada penonton bayaran. Iya, ada orang bayar. Penonton bayaran yang udah datang di sini sama penonton yang dibayar di rumah. Jadi Ajeng. Sampai suatu ketika, jadi ternyata si teman aku ini dia udah nggak dihubungin lagi tuh sama si Gadunnya. Tapi aku memang nggak ada hubungan juga sama si Gadunnya. Jadi kalau mereka berantem ya aku hubungin, kalau enggak ya enggak gitu.
Nah, pada suatu hari ada satu kerjaan, ada satu proyekan gitu yang kamu punya nggak? Katanya punya link nggak? Gitu. Kamu punya link nggak? Yang memang orang yang tajir banget, terus mau beli salah satu tanah gitulah, pokoknya ceritanya intinya kayak gitu. Ya aku bilang nggak ada gitu, link-link kayak gitu nggak ada. Sampai aku inget tuh ada si gadunnya dia itu, aku cobalah tuh tawarin ke situ. Disitulah awal mulanya aku punya duit yang banyak. Dari Karena situ. lu dapet Karena aku persenan dapat ya? persenan dari situ, bukan Oke. dapat enak-enak dari situ, kayak gitu. Yang Ya. kalah ya kan kita juga nggak tahu, yang tahu lu gadun dan Allah. Bener nggak? Iya, Ya, itu betul. mah kalau gue di sini sih ya gue mah ya aja. Iya. Nah, Ya nggak tahu netizen yang di rumah ngomongnya iya, gimana. nah gitu. Tapi kan nggak bisa gitu, nggak bisa ngejelasin ke semua orang bahwa aku tuh nggak gitu loh, gitu. Nah, Nggak bisa kayak gitu. Dan itu yang bikin aku stres banget karena pada saat itu aku pacaran sama adalah orang gila itu. Pacaran sama si orang gila itu, si orang gila itu tuh pengen putus sama aku dengan cara ngejelek-jelekin aku. Jadi ngadu domba aku sama si temen aku yang itu. Kamu tau nggak si Ajeng tuh gini-gini, katanya gitu. Pada saat itu akhirnya udahlah, singkat cerita kita jauh lah dengan si teman kamu itu dan dengan jauh, gadunnya juga. bukan jauh lagi, diserangnya parah. Diserang parah. Lu diserang parah. Instagram aku tuh jadi banyak yang follow, terus banyak yang nge-DM yang aneh-aneh, terus si grupan mereka tahu kan kalau orang-orang kayak gitu, maksudnya orang-orang yang emang kerjanya di dunia malam, mereka bibirnya nggak bisa dijaga kan. Mereka tuh bikin story gitu soal aku, terus di tag nama akunya. Jadi ini loh perebut gadun aku, nggak nyangka ya katanya orangnya baik, di depannya baik, ternyata dia ngerebut gadun kayak gitu. Padahal di situ posisinya aku nggak tahu kalau dia udah nggak dikontak lagi sama si gadun itu gitu. Wah, udah gila, itu stres banget pada saat itu. Emang aku sempat kayak ketemu sama teman-teman juga, ngobrol nih ya, ngobrol. Kalau sekarang ngobrol pandangan ada kan, maksudnya ada isinya kan. Kalau pada waktu itu nggak ada isinya, jadi kayak ngobrol tuh kemana-mana gitu. Nggak nyambung. Kamu tuh kenapa? Sampai 3 bulan aku kayak orang gila tuh, luntang-lantung, sampai kayak kalau bisa keluar nih ya, keluar rumah, nyetir, tau-tau udah dari Purwakarta. Sampai kayak gitu, sumpah. Kamu sering lihat story aku kan dulu kayak jam 2 subuh aku masih di jalan kayak gitu. Dipikir gue sih memang lagi hangout aja gitu kan. Udah kayak gitu, dan posisinya di situ aku sendiri dalam artian aku tuh nggak percaya sama yang namanya teman. Karena ternyata apa yang aku ceritain ke dia jadi ngelebih-lebihin omongan dia tuh ke orang-orang gitu. Ya. Jadi kayak yang tadinya aku cuman ngomongnya A, dia lebih-lebihin jadi B, C, D, F, G, H, I, J. Dari situ aku udah ngeblok, aku nggak mau punya teman lagi, aku sendiri aja. Makanya di situ aku kayak orang gila, benar-benar sendiri, nggak ada tempat buat cerita, nggak ada tempat buat mengadu. Nah, Nah, hanya Mona TV lah yang lu pada bisa ngadu. ngadu nih. Hari nanti sama kita diadu domba. Jadi buat teman-teman di rumah, inilah Mona TV. Kenapa kita membuat channelnya Mona TV dan segmennya Curcol? Lu pada bisa curcol di sini, karena nggak usah preskon juga. Tapi Anda parah. Kenapa? Udah datengin aja musuhnya gitu. Kan barangkali di sini bisa kita Katanya jadi nanti rame, udah datengin aja musuhnya, Iya. tiba-tiba datang, Tapi- gila. Tapi kan biar kita si Mona TV ini menjadi penengah. Iya, tapi bener loh, itu kejadian 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang pun kadang kayak di TikTok nih ya, di TikTok aku kan bikin TikTok. Iya. Di TikTok itu ada komen-komen yang ini yang perebut gadun temennya. Sampai sekarang gue pengen tanya, itu melekat banget. kenapa sih ada parebut gadun gitu loh? Maksudnya kalau misalnya kita rebutan terhadap pekerjaan, kita sikut-sikutan di dalam bekerja, oke, wajar dong. Ini teh gadun, kenapa direbutin? Pertama gitu kan. Kenapa sih ada si gadun ini yang harus direbutin? Karena mungkin menurut dia itu adalah sumber rezekinya dia gitu. Investasi dan aset. Itu ya bener itu asetnya dia. Iya dong, Ketika- aset dong. Nama gini ya, bukannya membela untuk simpanan di luar sana yang oke, gue rebut gadun lu, bukan membela. Tapi yang namanya gadun, kalau misalnya di dunia kayak gitu, namanya gadun, dia bisa dapetin cewek yang manapun yang dia mau, iya nggak sih? Betul Jadi juga.
Jadi nggak kalau misalnya pacaran, oke pacaran nih dia nggak bisa, maksudnya selingkuh haram lah gitu misalnya. Kalau misalnya yang namanya gadun dia aja udah punya istri. Oh, berarti intinya kan? yang namanya gadun itu dia sudah beristri, guys. Kalau ya Kan pasti maksudnya pada ini pengen kan tahu dong. orang yang ini kan Iya. udah punya istri. Emang ada gadun yang belum punya istri? Ada nggak sih? Kagak ada. Ada kenalin duluan. Gadun itu seperti apa sebenarnya sosoknya? Kalau yang aku tahu yang namanya gadun itu Ya. orang yang udah punya istri tapi main-main di belakang gitu. Berarti Di ada belakang. gadun. Berarti gua gadun? Enggak lah, gua nggak pernah main di belakang. Coba. Mungkin ada pengalaman dari kehidupan kan mungkin lebih dari dewasa kita ya. Lebih Nah, tahu Bapak pengalamannya kan. gimana? Jika Ya, kalau apa menurut gua Riksa sih, sendiri gua gimana? tidak Oh dia ngejudge semi gadun. Oh, semi gadun. Dia semi gadun. Sebenarnya buat para gadun-gadun yang disebut gadun ya harusnya menyangkal. Karena seseorang cowok yang dia sudah beristri dan dia punya rezekinya banyak, dia pasti akan beramal. Benar nggak? Bersedekah. Beramal tuh sama orang yang susah, Oh iya. yang bijaksana. Guys, Bukan beramal sama orang yang ngasih yang enak. ini loh maksud gua. Cewek yang dikasih sama gadun, apakah dia punya salah satu mall di Bandung? Enggak kan? Dia berarti ceweknya butuh. Ya, Kita berzakat dan infak sedekah harus diberikan kepada yang membutuhkan. ya, Mereka butuh nggak? ya. Tapi kebutuhan sama Ya. kemauan itu beda. Iya, maksudnya kan kita berbicaranya kita memberikan zakat sedekah harus kepada orang yang membutuhkan. Nah, kita ngasih ke cewek-cewek yang butuh itu. Benar nggak? Tapi Bapak mungkin minta feedback ya ke dia ya. Nah itu. Nah, masalah feedback, Kalau gua nggak tahu. Gua nggak tahu kalau untuk masalah feedback. Gua nggak tahu. Kalau untuk orang yang benar-benar Aduh benar. Gua nggak tahu. kalau orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan kayak di jalanan gitu ya, feedbacknya apa? Doa. Doa. Kalau itu enak-enak. Ya, belum pernah sih nyobain ya. Karena gua belum pernah jadi gadun. Tapi semi gadun. Bisa. Oke lah, berarti gadun ini adalah seseorang yang kalau orang di luar sana sih pasti mikirnya seorang cowok yang notabene dia berpenghasilan lebih, gitu kan? Dia punya bisnis atau usaha apapun, dia sudah mempunyai keluarga, tetapi dia masih bermain kepada wanita lain dan membiayai, dan pastinya dong, gitu kan, membiayai wanita lain dan wanitanya pun juga memang wanita yang pasti disebutnya ya low lah, dia membutuhkan. Itulah, kalau dia tidak membutuhkan ngapain harus dipelihara sama gadun? Mendingan gua bekerja karena gua punya kemahiran, gua punya keahlian supaya dia berprestasi. Dari prestasi itulah lu dapat duit dong. Iya. Benar nggak? Iya. Nah sekarang banyak lah yang di luaran sana juga yang gua capek, gua males bekerja Nah, dan iya, endingnya ya udah kenali deh. Benar nggak? Iya, Kayak betul. gitu. Tapi lu udah pernah mengalami belum? Nah, lu, gini, lu gini. deketin sama si gadun ini? Banyak. Banyak banget. Banyak yang deketin. Apa yang udah lu Jadi gini, dapetin? Enggak, jadi Oh, gini, enggak. aku tuh kenal sama orang yang memang dia punya link banyak, Oke. link banyak kayak pengusaha yang kayak gitu, rata-rata udah beristri kan. Nah aku tuh nggak pernah mau dikenalin, nggak pernah mau. Tapi aku mikir lagi gitu, oke dikenalin, tapi hanya untuk sebatas kerjaan. Oke nih, gue dikenalin nih sama si gadun A misalnya, sama si Om A. Terus yang aku minta bukan duitnya, tapi kerjaannya gitu. Ada peluang apa buat aku gitu. Nah itu selalu di kayak oke lah kita misalnya di kafe nih banyakan ongkong semua, orang-orang akan berpikiran oh itu simpenannya gitu, padahal mereka nggak tahu yang di meja itu tuh kita ngomongin apa gitu. Betul. Jadi aku mikirnya gini, oke sekarang aku mau memperbanyak link, tapi untuk dapetin itu gitu, untuk dapetin kerjaan itu gitu, dan akhirnya sekarang aku dapat yang sekarang gitu, untuk kerjaan yang sekarang itu aku dapat link dari teman aku gitu, dikenalin, memang dikenalinnya untuk pacaran gitu ya, dan memang dia juga duda, tapi aku nggak mau kalau misalnya nyeleneh nih, oke udah aku kerja gitu.
Nah akhirnya ya udah aku bekerja gitu. Bekerja di dia. Bekerja sama dia gitu. Tapi dia tidak pernah ada hubungan apa-apa sama kamu juga? Nggak ada, Tapi emang yang tadi- pure kerjaan. Yang tadi disebutin pacaran iya atau enggak juga iya? Apakah ke beliau juga? Ada Oh bukan. lain. Oh kirain. bukan yang yang Nggak, menjadi sekretaris nggak, ini. Nggak. Oh dipikir gua kan Jadi- lu adalah sekretaris pribadi yang nggak tahu pacaran nggak tahu enggak. Nah, Bisa jadi cinlok ya. Mungkin jadi cinlok. bisa jadi sih. Bisa jadi kan? Tidak memungkiri itu. Tidak memungkiri. Karena apa? Karena lu Statusnya. kemana-mana berdua. Iya, karena statusnya dia juga duda. Nah, Kalaupun statusnya duda. kalaupun memang jodohnya sama dia, kenapa enggak? Hmm. Kalau menurut aku Tapi selama dia pernah kan, ngobrolin serius sama dia atau? kalau ngobrol untuk serius sih masalah ada. untuk masalah hubungan itu? Nah, bagusnya dia itu udah deh mending kamu berhenti karena memang sebelum ketemu sama dia itu tuh aku lagi parah-parahnya, lagi nakal-nakalnya. Nah, nakalnya nanti kita ceritain Nah, guys. yang ini dulu ya. Ya. Lagi nakal-nakalnya pada saat itu terus aku kayak hopeless gitu. Aku udah bingung mau ngapain. Aku juga sempat terlintas ya gini. Udah deh aku mau kenalin. Pada saat itu ada dua pilihan. Ada si Koko satu dan ada si yang sekarang. Aku bilang kayaknya nih ya yang aku lihat-lihat kalau untuk aku dapat kerjaan lebih pasti ke si ini, ke yang sekarang. Karena kalau misalnya si Koko ya udah lo ikut gitu. Oke. Nah, oke dikenalin tuh. Pada saat itu dikenalin, terus ngobrol-ngobrol dan dia tuh sempat ngomong gini, kamu tuh pintar katanya. Kamu tuh pintar dari cara kamu penyampaian juga kamu enak, kamu diajak ngobrol juga kamu nyambung. Terus aku tuh bisa lihat kamu tuh bisa jadi orang. Dia ngomong kayak gitu. Bukan yang dia ngajak ke hotel yang dia ikut ikut aku party gitu, enggak, karena dia bukan tipe orang yang party juga. Dia Karena udah dia belajar pengen di situ. serius kali ya, pengen cari sosok yang lebih serius. Nah, ya. terus dia sempat ada omongan kayak gini, kamu daripada kamu ngerusak diri kamu kayak gitu, kalau misalnya belum pasti, lebih baik jangan dulu, kata dia gitu. Saya itu saya memang nyari istri, tapi kalau misalnya mau profesional dulu ya udah profesional dulu. Saya tidak memaksakan kamu untuk mau sama saya. No. Gitu loh Lu omongannya bekerja gitu. aja ya. Iya, akhirnya aku kerjalah sama dia gitu. Dan emang iya sempat kemarin juga kan yang itu, ya udah aku mau jadi simpanan aja gitu. Sumpah aku sempat berpikiran Nah, kayak gitu. kenapa lu se-hopeless itu? Nah, Enggak, Ini- kenapa lu se-hopeless itu? jadi gini, aku itu semenjak kejadian yang 2 tahun yang lalu, yang Ya. si Gadon Hmm. itu kan stres berat, stres gila. Sampai aku yang tadinya nggak ngerokok, aku ngerokok. Yang tadinya aku nggak mabuk, aku pengen mabuk. Waduh, Waktu itu. ya guys. Udah deh aku stres gitu, dan aku ngerasa bukan dipertemukan dengan orang yang salah ya, karena menurut aku nggak ada alasan. Maksudnya ada pertemuan itu nggak mungkin nggak ada alasannya gitu. Hmm. Nah, pada saat itu aku dipertemukan sama orang yang dia juga sama-sama lagi hopeless, si teman aku Pas ini. banget ya. Pas gitu, timingnya tuh pas. Akhirnya kita malah jadi ya udah nakal bareng gitu. Tapi nakal bareng juga kayak cuma sebatas minum juga minum soju doang. Dan tau nggak pengalaman pertama aku mabok itu aku minum sojunya 1 botol, Hmm. Yakultnya serenteng gini. Jadi aku bukan mabuk soju, mabuk Yakult. Mabuk Yakult. Iya. Tapi jackpot. Jackpotnya tuh gara-gara aku mah. Akhirnya ke event kamu lah waktu itu. Oh iya. Percaya nggak di Ya. situ aku main di situ terus bukan maksudnya gini deh, apa yang papa lihat pada saat ketemu aku di situ? Pada saat lihat Yang- temannya teman saya. Iya, maksudnya pandangan papa tuh aku tuh kayak gimana gitu? Apakah aku memang nakal? Kalau gue sih nggak pernah melihat siapapun dalam pandangan pertama. Karena gue harus ngobrol dulu. Nah, setelah ngobrol, Setelah ngobrol, ya dia punya bisnis kan, ngobrol punya bisnis. Nah, maksudnya di samping itu, oh dia punya bisnis, jualan fashion lah, sampai kemarin juga baju-baju dan lain-lain ya. iya. Oke guys, seru banget tadi sampai beliau disangka simpanan si Gadun ini gara-gara dia adalah sekretaris pribadi gitu kan. Tapi itu semua tidak benar. Jadi tidak benar semuanya tentang JJ yang memang dia adalah kukutan Gadun atau dia simpanan siapapun, karena dia bekerja sebagai sekretaris pribadi. Kalau gue lihat nih, yang namanya tadi diceritain bahwa ada yang beberapa sirik sama kamu, sampai lu juga bisa. Gue lagi di jalan mana tadi ya? Di jalan sampai ada di Purwakarta. Tiba-tiba dia Nah, gue pengen tahu nih, apakah ada sisi mistis kah atau yang pernah dialami oleh seorang JJ terhadap kejadian-kejadian
yang pernah dialami sebelumnya dulu? Sebenarnya aku nggak percaya sama yang kayak gitu-gitu. Oke. Sebenarnya awalnya aku nggak percaya. Untuk hantu pun aku nggak percaya ada gitu. Kalau misalnya nonton, oke lah, ya udahlah gitu. Kejadian tuh di aku. Contohnya? Pernah? Banyak. Jadi gini. Satu aja deh, satu Pas- nih yang memang di luar akal pikiran kita semua. Jadi pas kejadian 2 tahun yang lalu itu, waktu itu aku tuh memang ada 2 teman aku, 2 sahabat aku nih yang memang tahu aku banget gitu, tahu kejadian yang gimana, tahu posisi aku gimana, sampai aku bla bla bla, dia tahu gitu. Nah pas waktu ketemu waktu itu, kok kamu beda gitu, jadi kayak bukan aku. Jadi dibikin seolah-olah mungkin ya kalau misalnya sekarang pasti familiar banget sama yang cewek dibikin kayak nenek-nenek. Jadi orang kalau ngelihat kamu itu kayak kakek-kakek gitu. Jadi kayak bukan kamu gitu. Orang tuh ngeliatnya kayak gitu. Menyerupai. Ya gitulah pokoknya ngeliatnya bukan kamu gitu. Kok kayak bukan kamu gitu. Gini loh, lagi ngobrol nih, lagi ngobrol. Tiba-tiba nangis kejer. Tiba-tiba Nangis kejer, benar-benar nangis tapi nggak tahu alasannya apa. Tiba-tiba nangis, terus tiba-tiba kayak apa? Ya udah diam gini, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa gitu, kayak gitu kayak orang hilang gitu. Kenapa sih gitu? Sampai ada teman aku yang kamu tuh udah nggak sehat kata dia. Karena aku memang nggak percaya, aku ngobrol sama orang yang lebih ngerti bukan orang bisa bertanya lebih ya? ke psikiater lah. Psikiater. Aku nanya sama teman aku yang memang dia psikolog lah gitu. Aku nanya, dan memang kamu tuh harus terapinya itu ya kamu tuh batinnya udah kena gitu, si mentalnya udah kena, kamu tuh harus terapi sebenarnya ke si rumah sakit itu. Di rumah sakit harusnya Berapa? itu terapi. Tapi menjalani terapi itu? Enggak, aku nggak terapi karena menurut aku udah nggak masuk akal gitu. Masa ada orang misalnya tiba-tiba ada di Purwakarta, terus kayak ada mistis-mistis yang lain tuh gara-gara aku nih malam-malam nyetir, terus lagi diem, tiba-tiba di kaca ada orang di belakang, di kaca yang spion dalam ya? Nah, ada orang di belakang, sampai aku tuh kayak mau celaka gara-gara ngeliat itu. Padahal sebelumnya aku memang beberapa kali pernah lihat hantu lah gitu, Pocica waktu itu sempat lihat beberapa kali. Terus kenapa tiba-tiba pada saat itu remen gitu, jadi sering kayak tiap hari tuh selalu ada aja gitu yang kayak gitu-gitu. Akhirnya dibawa, aku nanya lah ke temen aku yang memang suka tanya-tanya gitu, ada nggak? Aku bilang aku takutnya memang ada sesuatu karena memang udah nggak wajar gitu. Nah yang nggak wajarnya itu, jadi pernah aku lagi tidur nih, nah itu posisinya aku lagi pacaran sama teman kamu waktu itu. Wah, siapa? Ada bener. Aku lagi pacaran sama teman kamu, nanti aja. Ya. Aku lagi pacaran sama teman kamu waktu itu. Nah di situ tiba-tiba, jadi kayak ada, aku lagi tidur nih, tiba-tiba ada pergerakan di kasur, padahal nggak ada dia. Di Oh, situ dia nggak ada? nggak ada. Nah, Tapi lu berharap dia mungkin? iya. Oh, berharap dia ya? Bisa. Ini jadi aku memang minta temenin, tapi dia pulang. Aku pulang ya kalau kamu udah tidur, ya udah aku bilang gitu. Ternyata dia tuh udah pulang. Itu posisinya jam 2 subuh. Aku kebangun gara-gara ada pergerakan di kasur. Ngelindur kali kamu? Enggak ngelindur. Oh, Bener-bener pergerakan yang gitu terus ngegerayam gimana sih? Ngegerayam? Ngegerayam, tangannya tuh ngegerayam gitu. Nah pas aku Oh, balik, pas kamu mau berbalik, mau membalas gerayaman itu, iya betul. ternyata nggak ada gitu kan? Mungkin si makhluk halusnya birahinya lagi tinggi ya. Iya. Mungkin makhluk halusnya lagi pengen juga Birahinya kali. tinggi. Iya bener. Pas Lalu gue balik nggak ada kembali. orang. Oh. Aku telepon, aku baru nyampe rumah. Terus tadi siapa? Udah di situ pertama. Tadinya Iya, mau melawan. Tadi mau lawan. Oh. Ternyata nggak ada. Saya kecewa pemirsa. Sampel-sampelnya mistis juga ya teman-teman di rumah juga mungkin ada beberapa yang mengalami hal yang sama atau mungkin lebih mengerikan. Nah itulah pengalaman JJ nih, mencelakakan lah gitu kan. Single, dia punya mobil, dia punya duit yang banyak, dia harus perawatan kecantikannya dia tinggalnya di apartemen, otomatis kalian akan berpikir juga. Iya. Pasti. Menurut gua yang nonton sekarang akan berpikir lu pasti Nggak mungkin. Gitu. pegangannya siapa. Gitu Iya. kan. Gua pengen tahu nih, dengan kehedonan lu itu, dengan barang-barang branded itu, lu mendapatkannya itu seperti apa? Apakah yang seperti tadi dibicarakan perebutan gadun itu yang membiayai lu, atau lu memang ada bekerja dan berbisnis? Gitu. Nah jadi gini ya, banyak
banyak juga nih netizen yang emang gak suka sama aku bilang kayak gini, all shop kamu tuh cuma tameng. Mereka bilang kayak gitu, online shop kamu tuh cuma tameng buat tutupin kalau kamu tuh simpenan. Mereka bilang kayak gitu. Jadi punya online shop berarti ya? Iya. Nanti online shopnya ada? Ada. Kita liatin. Nah, jadi gini, banyak yang nggak tahu ya. Aku itu punya online shop itu udah beberapa tahun yang lalu, udah jauh banget beberapa tahun yang lalu. Cuma memang nggak terlalu aktif di si online shopnya. Tapi aktifnya itu karena udah ada reseller. Jadi aku lebih gampang kan kalau reseller, nggak yang link ya, lu iya. punya link ya. Nah, kalau misalnya awal mula, kenapa aku punya mobil itu yang tadi aku bilang, aku dapat persenan Dari jual tanah dari tadi. jual tanah yang tadi, dapat persenan. Yang orang-orang nggak tahu sekarang itu adalah, tahu nggak sih persenan jual tanah yang hektar-hektaran itu gedenya banget. Banget kan? Asli. Tapi aku nggak bisa update itu karena apa? Itu MOU loh gitu. MOU, terus orang-orang yang memang dia mungkin nggak mau diperlihatkan dia siapa, iya kan? Orang-orang kayak gitu kan, orang-orang penting kayak gitu dia nggak mau di shoot atau apapun Betul. itu. Dia maunya ya udah gue punya aset tapi gue diem-diem karena dia pasti kena pajak. Ya. Kalian tahu nggak sih? Nih ya, dari makeup aku itu dapat 50%. Dari hijab juga 50%, dari skincare itu lebih dari 50%. Waktu itu lagi in-innya banget Natur Republik. Itu Natur Republik aku modal cuma 100.000, dijual ke jar itu jadi 450.000. Berarti aku dapat untung 300.000. Itu tuh semuanya, belum lagi aku make upin orang. Dan orang juga sempat bilang gini, make upin orang tuh cuma buat tameng doang katanya gitu. Sama kayak online shop. Tau gak sih make upin orang tuh bayarannya gede gitu. Itu udah gede duitnya. Jadi teman-teman atau netizen jangan selalu ngejudge di awal. Nah, itu. Sebelum doi kenal. Iya. Karena gue juga kalau misalnya nggak kenal, nggak pernah ngobrol, ya gue nggak tahu bisnisnya di apa. Iya Nanti kan? kelihatan begonya itu netizen. Iya. Mainnya kurang jauh ya. Mainnya kurang jauh itu dan kurang netizen. malam. Nah, gue ngobrolin kurang malam nih. Gue ngobrolin kurang malam. Doi kan tadi pada saat bermain-main malam nih, mabuk-mabukan, ngerokok lah. Ada seseorang kah yang Ada. udah deh, lu berhenti. Pahlawan. Seorang pahlawan yang ngapain sih lo begitu? Ada. Ada. Aku tuh baru nyemplung banget. Baru nyemplung banget itu Baru baru pertama nyemplung. kali. Baru pertama kali ke foreplay, Ya. baru pertama kali ke tempat kayak gitu. Dan Anda ingat kan saya tidak mabuk. Oh, Saya iya. ditotor Bailey sama Anda. Wah, mesin. Iya, benar. Yes, tadi kan menemukan sosok pangeran Iya. yang bisa membuat lu berhenti dengan si kehopelessan lu itu, mabuk-mabukan dan segala macam. Si sosok pangeran itu adalah cowok lu. Akhirnya pacaran. Akhirnya pacaran. Nggak lama dari ketemu dikenalin Ah. itu akhirnya pacaran. Tapi dia mungkin salah satu cowok yang buat lu sangat berharga banget. Sangat. Karena sudah bisa memberhentikan lu di tempat-tempat begitu, gitu Sangat. kan? Sudah bisa membuat lu semangat lagi untuk berbisnis. Hmm. Nah, sosok cowok idaman lu banget bukan? Sangat. Karena Sangat gini, idaman. aku itu nggak pernah. Aku tuh seenaknya sama cowok. Karena Oke. Leo, Ya, seenaknya sama cowok. tuh sama tuh. Iya kan, maksudnya. Oh iya, bener banget. Iya. Tapi ya kan, Leo sifatnya nyetir cowok kan? Iya, benar Iya banget, kan, benar, benar. nggak pernah mau kalah. Iya kan? Aduh. Nggak pernah mau kalah. Gimana Pak Budi? Tapi akhirnya Akhirnya lu kalau- bisa disetir sama beliau. Iya, seumur hidup aku pacaran ganti-ganti cowok, itu dia doang yang bisa ngatur aku. Wow, so sweet. Sumpah. Kalau dia udah ngomong, udah aku diem. Karena dia orangnya kan diem. Kalau misalnya dia udah ngomong, berarti parah. Kayak gitu. Dan aku nurut banget sama dia. Dari yang tadinya aku pakaian aku terbuka, haram jadah, mau cek batu rumahnya, haram jadah, tiba-tiba, oke, tutup. Menutup, walaupun nggak pakai kerudung ya, maksudnya Iya. lebih tertutup gitu, nggak yang gimana gitu. Mabok, aku udah nggak pernah mabok. Ngerokok, oke lah, ngerokok masih, karena emang susah kan berhenti ngerokok. Dari situ aku ngerasa nemuin orang yang benar-benar tepat gitu. Banget ya. Menurut aku tepat banget. Terus Dan lu terima kasih sama gua nggak? makasih loh. Guys. Tapi nggak jadi makasih karena putus juga. Oh, putus juga. Terus berduka. Ya mungkin sekarang tidak bisa bersama, tapi kan nggak tahu. Jalan Iya. hidup seseorang. Walau tidak tahu. alam. Iya, walau Tapi alam. kalau misalnya aku kan paling anti nih. Kalau lu balikan akan sama memilih, mantan. Kalau akan memilih. mantan siapa dia. akan balik ke dia. Ya. Kalau misalnya untuk memilih ya, memilih di antara mantan-mantan yang
lain, dan aku tuh paling anti untuk balikan sama mantan. Nggak mau, karena mengulang hal yang sama kan. Tapi kalau sama dia aku mau. Tapi emang kaget gitu Pak. Maksudnya gini, sesuatu yang putusnya tiba-tiba itu bakalan susah dilupain. Iya nggak sih? Iya kan, Leo? Susah. Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba, benar-benar tiba-tiba. Terus hari itu juga yang tiba-tiba. Dan lu entah kenapa putusnya itu nggak tahu. Nggak tahu, sampai sekarang nggak tahu putusnya kenapa. Oh, nggak ada yang tahu ya. Nggak tahu sampai Servis, sekarang. servis. Paling memuaskan. Bukan maksud gua tuh. Si cowok Sifatnya itu memuaskan, karena memuaskan itu. Nggak, maksud gua bukan hanya servis itu. Kan lu Servis diputusin. Ya, apakah ada servis lu yang kurang terhadap si cowok itu misalnya? Menurut saya sih, saya sudah all out. Goyangan. Oh, jangan udah nggak usah aja. Lu datang ke apartemen masakin dia, Iya. lu kasih makan buat dia bekal atau Iya. itu Menghibur Servisnya dengan ada. kamu goyang TikTok. Nggak, belum main TikTok. Oh, belum. Karena sosial media dilarang sama dia. Oh, Makanya terlalu ini loh. iya. jadi sosok cowok idamannya tuh si dia lah ya. Iya, sebenarnya kalau ketemu cewek ya udah serius dan Nah, atau itu senjata cowok. Biasanya senjata cowok pada gitu loh. nggak tahu sih, cuman dia bilangnya gini, saya tuh ada di lingkungan yang memang dunia malam kan, karena dia tiap hari aja bisa dugem kan. Gua enggak. Ya maksudnya tiap hari dulunya gitu kan. Dulu. Sama kayak anda kan satu grup Pak. Oh, satu grup. Terus Iya. kalian suka ngajak siapa ya? Ya suka ngajak beliau. Oh. Makanya kalau event beliau dia tuh harus datang. Oh. Gitu. Kalau itu enggak. Jadi dia sebenarnya ngajak aja. Berarti ini Nah, itulah sosok si cowok idamannya beliau. serius pokoknya. Cowok yang Iya, nanti aku diserang sama ceweknya, astagfirullah, enggak kan? Enggak, maksudnya kan ini curcol. Oh, iya, curcol. Beliau kan. Iya. Lu juga nggak tahu sih. Emang cowoknya bakal buat tampilin kagak juga, Kas. Kan banyak mungkin. Iya, benar. Lu pengen kan si satu saat bersama dia kembali? Aduh, nggak bisa jawab ada ceweknya. Enggak, maksud gua nanya. Enggak, kalau sikonnya dia single, dia tidak berharap mereka putus, enggak. Cuman kalau sikonnya dia single, saya siap untuk kembali. Iya. Dianya nggak siap untuk kembali, nggak deh, katanya nggak deh, nggak mau masih dia Ya jadi. kan dia kan nggak tahu. Iya, jodoh mah nggak tahu lah, Tahu, cuman jodoh nggak kalau tahu. dijodohkan kembali, saya siap Mudah-mudahan nonton ya. Channel ini. Mudah-mudahan nonton dan dia sama pacarnya nggak ribut. Nggak ribut ya. Ya, mudah-mudahan itu. Saya Dan tidak. akur. Ya lu juga berdoakan buat dia akur tetap. Iya, tetap. Tapi kalau misalnya memang Tapi kalau ada masalah, Dede bisa kok bisa apa? menengahi, maksudnya. Oh, kamu bisa menengahi? Gimana lu menengahi? Menengahi ya udah mau putus aja. Enggak mau. Nah, kayak kita simpulin nih di endingnya. Jadi tadi sudah curhat Panjang lebar. panjang lebar. Sebenarnya belum semua keluar. Belum semua keluar. Sampai durasi 5 jam. Sampai durasi 5 jam. 5 jam. Emang ini di-cut doang. Kondisi di-cut doang. Jadi dari mulai dia dijudge sebagai wanita simpanan atau ada yang ngomong juga dia wanita BO-an, sampai dia juga dipelihara sama gadun, dan arti gadun itu yang sesungguhnya sudah tahu apa. Di balik itu semua, jadi ini tuh banyak banget bisnisnya. Tadi ada bisnisnya kerudung, si online shop, make up, online shop lah semuanya. Kalau nggak ada lah Kalau nggak ada sebenarnya. ya. Dan memang dia tuh hobinya sebagai marketing, di mana dia ada kesempatan untuk Ada meraih peluang. itu, Ada. ada di situ, dia juga pasti ada di situ. Jadi buat teman-teman semua di rumah, lu bisa tiru kegigihan dan ketegaran beliau dengan kecanggihan dan kemahiran dia nge-market, bagaimana cara dia mengeluarkan produk-produk yang dia unggulkan, bagaimana cara dia mencari link. Kalian juga akan menyadari gue prestasinya apa ya, terserah kita ngikutin. Ini adalah as a sample wanita cantik, wanita yang banyak gaul, wanita juga yang banyak dihujat oleh netizen. Tapi dibalik itu semua, kalian harus tahu nih, inilah JJ sesungguhnya. Gila. Ini produser kita yang bikin. Bukan dulu. Semoga JJ suka
Riksa. Thank you loh, keren. Ya. Warna TV. Pesan dan kesannya semoga semakin berkembang. Amin. Ya, semoga sukses, semoga makin maju, viewersnya makin tambah Yes. banyak, pokoknya makin gede lah. Mengedukasi lah intinya ya. Mengedukasi juga, dan banyak juga loh di channel ini tuh gak cuma curcol doang kan, Iya. banyak channel-channel yang lain, ada podcast juga. Oke, kita bertiga pamit. Gua Riksa Gua Kimul. dan Jeje. oke, akhir kata gue pengen tanya cepat ya. Jawab. Di dalam atau di luar? Di luar. Di luar. Di luar. Terima kasih buat semuanya.